Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah dimanapun kalian berada, senang sekali Muhammadku channel masih bisa kembali hadir di layar kaca Anda. Semoga iman dan Islam tetap melekat di hati kita semua. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah, di berbagai negara umat Islam menyambut datangnya Idul Adha dengan penuh sukacita. Kegembiraan itu bisa terlihat saat kita mengagungkan kebesaran nama Allah di setiap malamnya. Dengan cara itu umat muslim dapat menyadari sepenuhnya bahwa mereka kecil di hadapan Sang Maha Pencipta alam semesta. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah, manusia memang patut menyadari bahwa dirinya sebagai makhluk yang dhaif atau makhluk yang lemah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha mulia, maha perkasa, lagi maha bijaksana. Sebagai makhluk yang dhaif, makhluk yang hina di hadapan Allah, maka manusia hanya dapat berharap dan memohon kasih sayangnya. Semoga perjalanan hidup di dunia ini hingga akhirat kelak nanti mendapat keselamatan dan kebahagiaan. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah, bersamaan dengan Idul Adha pada 9 Zulhijjah, berjuta-juta kaum muslimin menunaikan ibadah haji mereka di Padang Arafah Mekah. Mereka berasal dari berbagai negara yang berlainan bahasa dan warna kulitnya, tetapi mereka berpakaian yang sama dengan tujuan yang sama pula, yakni untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Quran Surat Al-Hajj ayat 27. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah, Idul Adha juga disebut sebagai hari raya kurban, sebab pada hari itu ada 3 hari sesudahnya untuk umat Islam disunahkan menyembelih hewan kurban. Mengenai kurban, umat Islam diingatkan akan sejarahnya 2 kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Ayah dan anak ini mendapat tantangan yang berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyelesaikan pula dengan baik perintah Allah yang sangat berat tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih putra kesayangannya dengan tangannya sendiri. Maka ketika anak itu sampai pada umur atau sanggup berusaha bersamanya, maka Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sungguh aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Quran Surat As-Saffat ayat 102. Allah yang maha mengetahui akan segala rahasia yang tersimpan di dalam hati kedua insan kekasihnya itu, maka Allah telah menggantikan keikhlasan hati mereka dengan seekor domba yang besar. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah, peristiwa inilah yang akhirnya menjadi syariat Islam untuk mengorbankan harta yang sangat disayanginya berupa hewan kurban, kemudian dagingnya dibagi-bagikan kepada para fuqara dan masakin. Anjuran menyembelih kurban ini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya, "Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah." Quran Surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Dalam hal ini Rasulullah SAW menekankan lewat sabdanya pula, "Barang siapa yang telah mempunyai kemampuan untuk berkorban tetapi tidak mau berkorban, maka janganlah dekat-dekat tempat sholatku." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Melaksanakan ibadah korban bukan hanya semata ibadah yang berhubungan dengan Sang Pencipta, namun berkorban juga memiliki makna yang akan mengajarkan pada kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun hal itu hanya sedikit dari orang banyak yang sadar. Hanya sedikit dari orang yang sadar itu yang mau berjuang, dan hanya sedikit pula dari yang berjuang itu yang mau berkorban. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah, berikut ini Muhammadku Channel telah merangkumnya
Hikmah-hikmah yang bisa kita petik dalam berkorban selain bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita petik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengorbanan sebagai manifestasi cinta dan kesetiaan. Korban mengajarkan bahwa pengorbanan adalah manifestasi tertinggi dari cinta dan kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang menyembelih hewan korban, mereka tidak hanya melepaskan sebagai dari harta mereka, tetapi juga menunjukkan kesiapan untuk memberikan yang terbaik dari apa yang mereka miliki sebagai wujud pengabdian kepada Sang Pencipta. Yang kedua, mengajarkan keteguhan dan kesabaran. Hal ini mengajarkan kita bahwa dalam mencapai tujuan atau menjalani proses tertentu dalam kehidupan, kita perlu memiliki keteguhan hati dan kesabaran yang kuat. Kita harus bersedia menghadapi tantangan dan rintangan dengan tekad yang bulat untuk mencapai kesuksesan. Yang ketiga, penyadaran akan berkah dan rasa syukur. Saat kita menyembelih hewan korban, kita menyadari bahwa tidak semua orang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Hal ini mengingatkan kita akan pentingnya bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah kepada kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat melatih diri untuk selalu menghargai dan bersyukur atas segala yang kita miliki, baik itu kecil maupun besar. Yang keempat, mengurangi kesenjangan sosial. Pelaksanaan ibadah korban juga membantu mengurangi kesenjangan sosial. Dengan adanya korban dapat memberikan kesempatan bagi orang yang kurang mampu untuk menikmati rezeki yang sama dengan yang lebih mampu. Dalam proses ini tidak hanya materi yang dibagikan, tetapi juga rasa hormat dan penghargaan terhadap martabat manusia. Yang kelima, memperkuat jaringan sosial dan komunitas. Ibadah korban juga memperkuat jaringan sosial dan komunitas dengan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat. Proses pemilihan hewan korban, pelaksanaan penyembelihan, dan distribusi daging melibatkan kerjasama antar individu, keluarga, dan komunitas. Hal ini memperkuat hubungan antara sesama muslim dan memperluas lingkaran solidaritas di hadapan masyarakat. Yang keenam, mendorong kepedulian terhadap kesejahteraan sosial. Pelaksanaan ibadah korban juga menjadi momentum untuk mengingatkan umat muslim akan pentingnya peduli terhadap kesejahteraan sosial. Melalui pengalaman langsung dalam berbagi rezeki, orang-orang diajak untuk lebih peka terhadap kondisi sesama yang membutuhkan. Hal ini membantu mengembangkan sikap empati dan kepedulian yang lebih luas terhadap berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah, sejatinya pengorbanan sesungguhnya bukan hanya harta benda, melainkan juga jiwa, raga, hati, dan pikiran yang semata-mata karena Allah. Seorang yang beriman akan memberikan sesuatu yang paling dicintainya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ibadah korban perlu dikembangkan sebagai budaya sehari-hari untuk mewujudkan harmoni dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.